Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jumat. Selamat datang di Nightmare Side Testy Mystery. Yang malam hari ini seperti biasa di Masta akan mengobrol sama satu orang narasumber. Dan ini karena udah masuk bulan Juni, spesial selama bulan Juni ini kita bakal dengerin cerita-cerita hantu anak-anak sekolah di Bandung. Wah, ini bakalan seru banget ya. Siapa tahu ini teman kamu yang ada di Nightmare Side Testy Mystery malam ini atau malam-malam selanjutnya, minggu-minggu depan. Jadi kalau pengen tahu jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Ada Radio, nyalakan lonceng notifikasinya, share, likes, komen jika kamu suka video ini, dan ingat jangan pernah nonton Nightmare Side Testy Mystery ini sendirian. Oke, untuk pertama di bulan Juni ini mengawali Nightmare Side Testy Mystery cerita hantu anak sekolah, ini mewakili anak Ardan School. Wih, malam hari ini ada Faisal. Apa kabar, Ya, Faisal? Alhamdulillah baik. Sehat, bro. Kamu sekolah di mana, Faisal? Aku sekolah di Kartika 1. Kartika 1. Itu di Taman Pramuka itu bukan sih? Betul. Ya, Di Taman Pramuka. Ya, dekat Taman Pramuka ya sekolahnya Iya. di situ ya. Berarti kelas berapa sekarang? Sekarang naik ke kelas 11, mau naik ke kelas 12. Oke, yakin naik tapi kan? Alhamdulillah semoga naik sih. Harus dong, harus dong. Harus. Nih, ngomongin serem-serem pasti kalau apa ya, anak-anak sekolahan gitu, Iya. anak-anak SMA pasti seneng bahas-bahas kayak gini. Betul. Gitu kan. Betul, Kamu betul. punya pengalaman juga nggak sih? Kebetulan pengalaman ini tuh baru kejadian di bulan ini juga. Oh, bulan ini? Bulan kemarin baru-baru pokoknya. Mei berarti ya? Iya, bulan Mei. Ah, gimana tuh, di mana? Jadi mulai dari cerita pertamanya tuh aku kan masuk pencinta alam di sekolah. Oke. Jadi ada salah satu agenda di mana kita tuh dibikin jadi kelompok tim hutan gunung buat ngedaki gunung. Gitu. Kita kebetulan waktu itu pengembaraan atau di mana kita namanya ekspedisi gitu, kita naik ke Gunung Lawu. Oke. Itu daerah mana, Gunung Lawu? Gunung Lawu tuh di Karanganyar, perbatasan antara Jawa Tengah sama Jawa Timur. Oke, lumayan berarti perjalanan. Lumayan jauh, lumayan jauh. Oke. Nah. Berapa orang tuh waktu itu berangkat? Kebetulan waktu itu tuh 9 orang, 6 orang peserta, 3 orang pembimbing. Jadi Pembimbing. anak SMA-nya ada 6 orang, sisanya seniornya ada 3 orang. Alumni gitu ya? Iya, Oke. alumni. Oke, Betul. berangkatlah kalian. Berangkat. Terus? Nah, terus udah gitu intinya kita ke Gunung Lawu tuh mau ngelakuin pendakian sama penelitian kebudayaan peninggalan di Gunung Lawu. Oh. Yang dimana kebetulan Gunung Lawu ini tuh salah satu peninggalan atau napak tilasnya Prabu Brawijaya. Jadi oke. dulu Prabu Brawijaya atau pemimpin terakhirnya Majapahit tuh ngelakuin napak tilas lewat Gunung Lawu ini. Di situ. Oke. Kebetulan beliau pun meninggalkan beberapa sejarah gitu buat akhirnya ada di Indonesia tuh. Contohnya ada Candi Ceto dan Candi Ketek gitu. Nah, untuk itu tuh kita ngelakuin pengembaraan ini tuh kurang lebih dari hari Minggu sampai pulang ke Bandung tuh hari Jumat. Jadi Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat 6 hari, hampir 6 seminggu. hari, hampir seminggu ya. Hampir seminggu datang kita ke sana. ngelakuin kegiatan di Gunung Lawu. Udah gitu mungkin pertama-tama sebelum kita naik pun kita udah tahu kalau Gunung Lawu tuh mungkin salah satu gunung yang bisa dibilang lumayan banyak mistisnya atau mungkin gunung yang paling kuat mistisnya juga gitu. Oke, jadi sebelum berangkat ke sana kalian ini udah tahu ya? Udah tahu. Karena memang bekas atau tempat napak tilas Prabu. Iya. Dan abis gitu banyak kejadian-kejadian yang mungkin bisa dibilang pernah Iya, betul. didengar ada sakral gitu. nih, angker nih gitu ya. Angker nih kayak gitu. Oke. Akhirnya kita dari situ tuh mulai mempelajari kayak apa aja yang harus kita lakuin gitu, mungkin dari kayak jaga sopan santun, etika dan apa saja yang jangan kita lakuin di gunung itu kayak gitu. Kita tuh mungkin mempelajarinya itu sebelum naik gunung. Jadi nggak semuanya kayak cerita-ceritanya gitu. Mungkin kan daerah Jawa Tengah ataupun daerah situ tuh ibaratnya masih kental dengan adat dan istiadatnya, banyak budayanya. Jadi setiap kita ke sana tuh di perjalanan untuk sampai ke base camp gunung pun udah banyak lihat sesajen.
Oh, oke. Jadi disimpan di mana tuh, di dekat itu biasanya di pohon? setiap perjalanan sebelah samping kanan kiri, biasanya kalau nggak di bawah pohon, itu tuh ada bentuknya kayak kotak pos surat gitu. Isinya di situ ada sesajen gitu. Oke, jadi memang lumayan sakral ya tempat itu ya. Gitu. Kamu lewat sana, orang tim udah ngelihat nih kiri kanan banyak sajen gitu Betul ya. Oke. gitu. Jadi mungkin kayak nggak biasanya gunung yang kita daki itu ada hal seperti ini gitu. Nah, terus fun fact-nya juga si gunung ini tuh emang masih aktif dipakai untuk beribadah atau dihormati sama masyarakat setempat. Oke. Apalagi setiap tanggal-tanggal suci atau hal-hal besar di umat Hindu, gunung itu paling rame buat dikunjungin sama umat-umat Hindu gitu. Oke. Ya. Oke. Jadi dari situ pun kita udah kayak neliti dan tahu ceritanya, mungkin gunung ini tuh bener-bener gunung yang kental akan adat istiadatnya gitu. Mulailah di hari pertama kita ngelakuin pendakian. Kebetulan dari kita datang pun udah disambut hujan, jadi cuaca tuh kurang mendukung untuk ngelakuin pendakian. Kalian sampai jam berapa saat itu? Dari stasiun tuh kita jam 9 sampai kurang lebih jam 11 jam 12. Jadi siang. udah mulai naik itu jam siang berarti ya? Siang, Nah, itu jam hujan. satuan. Kebetulan hujan, kita istirahat dulu akhirnya, dan itu pun karena tujuan kita awalnya untuk ngelakuin penelitian selain pendakian. Jadi akhirnya kita briefing, tim pun dibagi dua. Jadi ada tim pendakian dan ada tim penelitian. Jadi si fungsi tim penelitian ini tuh nanti nyusul, tapi kita neliti dulu apa yang ada di situ gitu. Nah, kebetulan aku jadi tim peneliti. Alhasil jadi untuk nyusul teman-teman pun ibaratnya agak telat gitu. Berapa orang tim peneliti? Tim peneliti ada 3 orang. 3 orang. Jadi kamu ngelihat dulu situs-situs atau apa Iya, mungkin betul. yang ada. Kayak nge-shoot footage di sana kayak gitu. Nah, udah kayak gitu kita beres penelitian dan wawancara tuh kurang lebih sore, udah sore. Sedangkan kita sebelum mau naik pun kita sama pihak base camp tuh udah ada beberapa pantangan seperti jangan ngelakuin pendakian di hari menjelang gelap lah, ataupun udah sore maghrib Udah sore gitu. itu jangan mendaki lagi. Diusahakan udah diem gitu, udah ngecamp bikin tenda. Nah, mungkin karena kita belum lewatin tempat yang bener-bener digabolehin, itu tuh ada di pos 4 dan di Pasar Dieng atau Pasar Setan. Oh, jadi di sana ada istilah pasar setan. Ada istilah Pasar Setan yang dimana mungkin itu pasar emang gaib gitu ya? Iya, pasar gaib. Oke. Nah, udah gitu akhirnya kita sore ngelakuin pendakian. Kita pun baru sampai pos 1, sedangkan ini tuh total sampai ke atas tuh kurang lebih ada 6 pos. Kita baru sampai pos 1 pun udah sore, kurang lebih jam 4 jam 5. Nah, tim yang sana tuh udah mau sampai pos 3, ada di pos 2. Akhirnya mereka mutusin buat nunggu kita dulu karena hari udah malam, mending kita gabung tim aja karena gak baik juga gitu. Apalagi kita lebih dikit orangnya daripada yang Cuma bertiga ya. Itu komunikasi saat itu pakai apa, Nah, handphone? untuk komunikasi alhamdulillah kita tuh bawa HT. Jadi kita bisa saling menghubungi jadi juga satu sama enak lain. lah ya. Karena dua mungkin tim. sinyal nggak ada di situ. Di situ sinyal udah dari kita naik mau ke pos 1 pun udah hilang sinyal. Udah hilang. Udah Berarti hilang. komunikasi lancar pakai HT soalnya. Betul. Oke. Ini gue udah di pos 3 nih Nah, gitu ya. kayak gitu. Kalian langsung lanjut sini aja gitu. Iya. Nanti kita nge-camp dulu di situ. Betul. Oke. Nah, udah kayak gitu akhirnya tiba-tiba azan, tandanya udah maghrib, kita baru setengah perjalanan dari pos 1 mau ke pos 2 nyusulin mereka. Akhirnya kita makan dulu. Nah, kebetulan kita tuh bawa nasi bungkus di pinggir trek. Udah gitu kita makan di pinggir trek. Alhamdulillah ternyata ada pendaki yang nyusul juga. Ini ada kejadian lucu sih dikit. Jadi kita pas lagi makan, ini kan kita posisinya ketutupan sama pohon besar. Jadi pas dia lewat, lihat kita disangkanya hantu. Dia teriak Allahu Akbar katanya. Allah mas katanya disangkain hantu katanya. Bukan mas lagi makan kayak gitu. Itu ada pendaki lain lah ya. Nah itu tuh mungkin dari situ kita mulai ngebangun mood kalau pendakian tuh gak terlalu serem bagi kita di malam hari pun, karena kita bawa penerangan gitu. Masih positif lah gitu ya. Ibaratnya kita nggak mikir-mikir yang kayak aneh-aneh. Udah gitu akhirnya ketemu sama tim pendakian, kita regroup, kita lanjut ke pos 3. Nah untuk mau pos 3 pun itu udah bener-bener larut malam lah, udah hampir mau jam 12, kurang lebih jam 10 jam 11 lah, tapi udah bener-bener gelap karena di situ kita besoknya udah harus muncak lagi gitu. Karena kan kita nggak bisa lama-lama juga karena perizinan dari sekolah juga balik lagi. Akhirnya kita pas malam bikin tenda. Di saat bikin tenda angin juga cukup gede di situ, cuaca udah mulai ketutup awan lagi, langit-langit.
Akhirnya kita cuman bisa bikin tenda, masak, akhirnya tidur. Udah kayak gitu, besoknya kita lanjut lagi. Nah pas dilanjut lagi itu alhamdulillah sama, masih nggak kenapa-napa, belum ada kejadian yang mungkin bikin kita wah Gunung Lawu tuh mistis gitu, beneran nih kata orang tuh gitu. Itu belum ada ya, belum jadi ada. kayak ya udahlah aman. Masih aman, masih happy. Di hari selanjutnya itu udah nyampe ke puncak. Udah Nyampe ke alhamdulillah puncak sampai kita. Nah akhirnya kita naik lewatin pos 4 yang dimana mereka bilang gak boleh lewat situ tuh bener, karena pertama mungkin kalau dari kita berpikir pakai logikanya pos 4 tuh salah satu tempat ngecamp yang dimana tempatnya sempit dikit. Dan posisi untuk naik ke pos 4-nya pun bener-bener terjal banget gitu, licin lah, terus bekas longsor segala macam. Jadi kita gak disaranin buat malam-malam lewat situ tuh karena tempat ngecampnya kecil gitu. Alhamdulillah kita lewat, kita akhirnya masuklah ke pos 5 Bulak Peperangan. Nah ini ada cerita uniknya juga. Jadi kenapa dinamain Bulak Peperangan tuh, di situ terjadinya peperangan antara kerajaan Majapahit dan kerajaan Islam Demak. Gitu, yang dimana tujuan pertamanya kenapa Prabu Brawijaya melakukan pengasingan diri, karena di situ tuh dia dikejar-kejar sama utusannya anaknya sendiri, yang dimana saat itu hijrah dari Hindu masuk ke Islam dan memimpin kerajaan Demak. Nah untuk orang-orang tertentu di situ, ibaratkan mereka ngecamp, yang terpilih itu dia bisa dengerin suara-suara peperangan. Jadi antara kerajaan Majapahit dan Demak tuh ada suaranya gitu. Ada suaranya. Nah untuk orang terpilih itu bisa mendengarkan seperti itu. Itu sesuatu ya berarti sebuah ya. Ketika sesuatu. lo ngecamp di situ dan mendengar itu, berarti lo orang terpilih ya. Iya. Apalagi mungkin orang yang orang tuanya Jawa murni bisa jadi seperti itu. Bisa jadi gitu ya. Oke. Akhirnya kita lanjut lagi. Dari pos 5 ke pos 6 itu ada namanya Gupak Menjangan. Ini tuh mungkin salah satu bonusnya kenapa kita disarankan buat naik ke laut tuh, karena indah banget di situ tuh, kayak padang savannanya luas banget kayak gitu. Nah udah gitu dari pos 6 lanjutlah kita lewat di Pasar Dieng dan Pasar Setan. Nah buat di Pasar Dieng Pasar Setan ini kita udah mulai nemuin kejadian unik. Itu pas ke Pasar Dieng jam berapa tuh? Itu kurang lebih sore jam 3-an. Masih jam 3 ya? Jam 3 masih agak terang lah, cuman ketutup awan lah gitu, hujan gerimis dikit. Udah gitu saat kita di jalan kita nemuin uang di Pasar Dieng. Udah gitu sebenarnya uangnya nggak seberapa, cuma 5.000. Cuman di situ tuh aku sempat denger sesuatu gitu waktu nonton YouTube, katanya kalau nemuin sesuatu di gunung ataupun apa jangan diambil. Ya? Bahkan dipegang pun jangan. Karena itu mungkin jadi tanda berbahaya juga buat kita kalau kita ngelakuin itu. Nah selanjutnya akhirnya kita nggak diambil tuh uangnya. Kita asalnya mau diambil sama senior aku, sama Kang Walfa ada namanya. Dia mau ngambil, Kang jangan diambil. Takutnya kenapa-napa jadi hal buruk. Siapa tahu ada orang yang sengaja ngehindarin pantangan atau marah bahaya, dia ngelempar uang ke situ. Jadi ibaratnya itu buang sialnya dia, tapi malah kita ambil sialnya gitu. Akhirnya nggak diambil. Lanjutlah akhirnya, tapi udah keburu hujan dan malam, kita nggak bisa lanjut ke puncak sore itu. Akhirnya kita nginep di warung. Kebetulan sebelum puncak tuh di kaki gunungnya ada banyak warung. Berarti udah lewatin Pasar Setan tuh ya? Udah, alhamdulillah. Nah di situ juga pantangannya ada satu lagi. Di saat kita lewat situ, kita dibagi jadi 2 jalur. Ada jalur ke kiri dan ada jalur yang lurus langsung ke puncak. Nah orang base camp tuh pernah bilang waktu kita di bawah, masnya kalau lewat situ jangan lurus langsung katanya, mending belok kiri katanya. Kalau kalian yang lurus langsung bisa jadi disasarin. Sasarinnya tuh dalam logika itu tuh ada banyak jalur dari gunung itu tuh, ada jalur yang dari selatan, timur, barat. Kenapa kita jangan asal lintas jalur tuh, takutnya kita malah nyasar ke jalur lain dan turun ke bawah, bukannya naik ke puncak. Nah udah gitu akhirnya kita lewat, ada namanya Hargo Dalam sebelum warung tuh. Jadi si Hargo Dalam ini tuh salah satu tempat moksanya Prabu Brawijaya. Moksa tuh dalam kepercayaan Hindu tuh salah satu dimana kayak semedi, yang dimana dia nyatuin diri dengan penciptanya gitu. Nah itu tuh tempat bersemedinya si Prabu Brawijaya. Dia ada apa? Ada patilasan batunya gitu? Di situ tuh tempatnya buat dideskripsiinnya banyak alat musik dan ada kendi, sesajen, kurang lebih seperti itu. Dan setelah kita turun dari gunung, kita sempat baca artikel juga kalau di situ tuh ternyata makam kuno para
leluhurnya Gunung Lawu. Ditemakamkan di sana. Gitu. Oke. Itu berarti ada alat-alat musik di situ. Ada alat musik seperti gamelan kayak gitu. Di saung gitu. Nah, ada joglo gitu. Iya, kayak joglo saung, gitu. betul. Oke. Oh, di situ ada alat-alat musik, tapi nggak dimainin. Nggak dimainin. Hanya disimpan di situ. Iya. Dan ada katanya beberapa makam situ. Betul. Oh, oke. Terus kita lanjut lagi, akhirnya kita tidurlah di warung di situ. Kebetulan hujannya deras banget sampai subuh dan itu ngakibatin cuacanya bener-bener turun drastis yang bener-bener dingin gitu. Oke. Banyak juga yang di situ kayak sampai menggigil lah segala macam, hampir hipotermia. Ya. Alhamdulillahnya dari kelompok kami nggak ada. Tidak gitu. ada. Akhirnya paginya kita lanjut ke puncak dan alhamdulillahnya kita sampai puncak. Summit. Iya. Nyampe ya? Kita sampai summit itu kurang lebih dari setengah 6 sampai setengah 6 setengah 7 sampai jam 7. Udah gitu ada satu hal yang jadi PR buat tim kita tuh. Kita seharusnya di hari Rabu ini tuh udah harusnya ada di base camp di bawah. Itu tuh karena jadwal kereta kita itu ada di jam 11 siang. Udah harus berangkat ke Bandung. Oh, itu jam 7 kamu Kita di situ jam ya? 7 masih di atas. Sedangkan kita pendakian aja kurang lebih ngabisin hampir 10 sampai 12 jam. Udah kayak gitu akhirnya mau gak mau kita dibagi 2 tim lagi. 2 orang buat turun. Sebenarnya kalau nggak turun pun nggak apa-apa. Yang penting kalau ada sinyal kita bisa refund tiket online. Sedangkan kita selama perjalanan pun mulai mau masuk pos 1 sinyal udah hilang. Jadi mau nggak mau kita harus turun ke bawah. Akhirnya aku sendiri sama temen aku turun berdua dan tim yang lain ngelakuin tujuan kita ada di atas puncak. Belum beres. Akhirnya dibagi jadi 2. Aku turun dan kurang lebih itu kita akhirnya dari atas tuh lari sampai bawah. Bener-bener lari kayak Untuk trekking mengejar gitu. lah ya. Untuk ngejar waktu juga. Akhirnya kita lari. Untuk misalkan kita jalan biasa atau kayak orang base camp biasanya paling cepat tuh 5 jam. Karena kita lari dari atas sampai bawah tuh kita 2 jam. Cuma 2 jam. Pokoknya kita turun setengah 8, jam 10 udah sampai. Akhirnya mau jam 10 kita refund tiket. Ternyata sayangnya untuk refund tiket tuh online 3 jam sebelum. Oh, ini udah terlambat. Udah dong. terlambat banget. Akhirnya nggak bisa. Ya udah mau gak mau. Akhirnya kita harusnya nyusul lagi ke atas. Nah tiba-tiba di sini gak tahu kenapa mungkin pegel otot di saat aku berdiri. Aku gak bisa jalan, bener-bener langsung jatuh. Wah. Jadi langsung ibaratnya ngejatuhin badan karena bener-bener kram kaki itu. Sedangkan temen aku masih bisa jalan. Akhirnya mau gak mau aku nunggu di base camp dan pihak base camp pun bilang katanya mending ada satu wakilnya diem di sini sambil ngordinasiin yang ada di atas. Ada HT kan katanya? Ada mas. Ya udah tunggu di sini aja katanya. Akhirnya saya nunggu. Nah itu tuh dari jam 11 perkiraan tuh kira saya pas turun tuh mereka pas aku sejam turun tuh mereka udah turun. Ternyata belum. Masih di atas mereka. Nah terus kurang lebih intinya aku nungguin perkiraan aku sendiri mereka turun tuh jam 2 atau jam 3 sore. Akhirnya nungguin terus orang tua udah pada ngechat kayak gimana kabarnya udah turun belum gimana segala macam. Akhirnya aku juga ditugasin pas turun tuh buat ngabarin sekolah orang tua sama nyari transportasi pulang. Nah di selama aku nunggu tuh bener-bener lumayan was-was juga karena udah mau sore banget. Tapi belum pada turun. Terus di situ komunikasi tetap terus. Komunikasi tetap terus. Nah, akhirnya baru tahu tuh mereka pokoknya turun tuh agak lama dan menjelang maghrib sore banget. Akhirnya di situ mulai agak gak enak hati lah takutnya kenapa-napa. Karena ada 2 orang wanita cewek dari rombongan kita tuh lagi dapet, lagi head. Akhirnya aku nunggu di base camp. Setelah itu mereka turun dan akhirnya turun pun malam banget. Terus tiba-tiba ditelepon, Sal bisa tolong jemputin gak katanya, ini di base camp. Oh iya, aku ke situ ya. Iya cepetan ya, ini bener-bener ada yang harus diobrolin katanya. Tiba-tiba kan akhirnya kenapa nih, ada apa gitu kan. Akhirnya aku susulin. Posisinya pas aku susulin datang ke base camp tuh mereka bengong semua. Jadi gak saling ngobrol, jadi saling tatapan kosong aja kayak gitu. Akhirnya jadi pertanyaan juga kan, ini ada apa? Pasti kejadian nih. Jangan bercanda dulu katanya. Oh iya. Yaudah turun aja dulu. Akhirnya dibantuin, turun semuanya dibawain barang-barang, carrier segala macam. Akhirnya diceritain.
Jadi posisinya di saat mereka turun dari pos 3 di mana kita ngecamp nyimpen tenda tuh udah mulai agak maghrib. Pas turun tuh udah gak enak hati karena di saat kita kan ngitung temen aku yang tadi naik kan ikut nyusulin, berarti kurang lebih ada jadi 8 orang. Kan ada 9 orang, 2 turun 7, naik 1 jadi 8. Kita berhitung katanya mereka tuh berhitung dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9. Ada 9. Jadi pas kita ngitung headlamp dilihat 1, 2, 3 karena gelap kan? Gelap. Tiba-tiba di paling pojok di belakang tuh ada headlamp 1. Ada 9. Nah yang nyadar tuh 1 orang doang yang ngitung karena posisinya dia turun lihat ke trek, yang ini lihat ke atas. Ada 9. Udah gitu ditahan lah, dipendem, takutnya yang lain panik. Akhirnya turun lah mereka pelan-pelan. Di jalan tiba-tiba ada yang noel yang paling belakang. Cewek di toel. "Mbak, hati-hati ya," katanya bilang kayak gitu. Terus yang nyadar ada 2 orang sama yang depannya. "Kamu denger kan?" katanya. "Aku denger sesuatu." Tapi dia nggak nengok. Dia nggak nengok, gak berani katanya. Tapi udah gemeter katanya. Akhirnya di situ jalannya udah mulai berantakan karena satu persatu rombongan di depan mulai nyadar kalau di belakang tuh kejadian gitu. Akhirnya berantakan. Yang depan tiba-tiba lari karena bener-bener takut. Yang depan 3 orang lari akhirnya pisah rombongan. Di saat pisah rombongan, yang sininya sana udah jauh tapi yang sini nggak bisa nyusul, capek, akhirnya istirahat dulu. Pas lagi istirahat kejadian lagi. Di saat mereka mau berdiri buat lanjut, di paling pojok lagi kayaknya yang ngikutin ini. Wujudnya besar, badannya besar banget, kakinya nggak pakai alas kaki, badannya berbulu, gondrong. Tiba-tiba gini berdiri, matanya merah ngeliatin mereka semua. Dan yang ngeliat tuh cuman 1 orang, yang lihat tadi, yang ngitung tadi ini. Akhirnya mau gak mau masih dipendem lagi. Temen aku yang ini tuh bener-bener gitu ya. Kayak gitu. Aja. Akhirnya dipendem, jalan lagi. Pas nyampe pos 1, ini sebenarnya aku kejadian juga waktu pas pendakian, cuman gak diceritain sama yang lain. Pos 1 ini mungkin salah satu ibaratnya bagi aku tuh kayak gerbang mistisnya Gunung Lawu dari jalur Candi Ceto. Karena di situ tuh kita udah ngelewatin perbatasan peninggalannya Prabu Brawijaya, di mana si pos 1 tuh dekat sama tempat pemandiannya Prabu Brawijaya dulu. Di saat kita mau naik pos 1, ini waktu aku kejadian, aku denger suara gamelan. Sebenarnya itu tuh salah satu hal yang mungkin dari lama dulu aku tuh nggak mungkin sih, mana ada kayak gitu denger gamelan mistis gaib gitu. Gamelan tuh di tengah hutan, gamelan. Iya, nggak mungkin gitu, nggak mungkin ada yang kayak gitu. Dan cuman itu film lah ya itu. Cuman film. Dari kecil pun emang sebenarnya percaya ada yang seperti itu, cuman belum pernah kejadian yang bener-bener bikin wah ternyata ada gitu. Di situ ngedenger dung dung kayak suara gamelan beneran. Dan itu tuh kedengernya jauh, dan katanya mitosnya kalau kedengeran jauh ternyata dekat gitu kan. Kalau suaranya dekat berarti udah jauh. Pas aku mulai jalan suaranya makin besar. Akhirnya bodo amat, ya udah gak apa-apa. Nah mereka pas turun malam semuanya serentak ngedenger gamelan. Semuanya serentak ngedenger gamelan. Lari lah semuanya. Waktu udah ketemu tim ini tuh lari lagi semuanya, mencar lagi. Nah udah kayak gitu, yang tim belakang tiba-tiba ngedenger suara petasan kembang api dari ujung jurang di bawah. Ada suara kembang api duar sekali, besar banget. Tapi cuman sekali. Kalau dipikir-pikir untuk logikanya, siapa orang yang menyalain petasan di kaki gunung di dalam jurang gitu kan. Dan suaranya pun cuman sekali. Duar gitu ya. Tapi nggak kelihatan ada apa-apa. Cuman suara doang. Ledakan gitu. Besar banget, jadi duar, prepet kayak gitu. Duar gitu. Akhirnya di situ udah mulai nggak kondusif, semuanya nggak tentram, turunlah mereka semuanya. Akhirnya pas turun, yang duluan itu diem di depan pintu gerbang masuknya Candi Ketek. Sebelum mereka mau lewatin Candi Ketek, di ujung mata tuh kelihatan ada orang kecil banget badannya, kurang lebih segini katanya. Dia lagi duduk aja di depan candi kayak gini sambil mainin kaki. Kecil banget. Kecil, badannya kecil lah, kurang lebih segini, gelap gitu. Semeteran gitu. Semeter lah kurang lebih. Di ujung tuh udah lihat. Dan ini tuh kalau gak salah 3 orang yang lihat, beneran lihat ada gitu duduk di situ. Tapi gelap, karena gelap cuman hitam doang gitu. Mereka akhirnya nggak berani lewat. Tapi mau nggak mau, ini kayaknya kita udah harus lewat nih. Kita harus lewat. Udah mau malam banget. Permisi aja, permisi.
Mereka akhirnya lewat tapi sambil malingin muka, gak mau lihat ke Nggak mau situ. lihat situ. Oke. Lari lah mereka sambil gitu. Pas udah lewat, akhirnya yang satu make sure apakah beneran masih ada atau enggak. Pas lihat udah hilang, nggak ada. Nah udah akhirnya jalan lagi. Tim yang sana nyusul. Tim yang sana nyusul. Pas mereka lewatin Candi Ketek juga, ini lumayan merinding. Mereka tuh ngedenger suara langkah kaki banyak rombongan gitu. Duk 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 duk. Jadi kayak banyak pendaki yang ada di belakang mereka. Lari gitu. Iya. Oh, Semuanya ngedengar. Pas lihat ke belakang semuanya serentak gak ada. Cuman suaranya kedengeran Suaranya jelas. kedenger jelas katanya. Turun lah akhirnya ketemuan di base camp. Akhirnya ketemu lagi lah kita nyeritain ini. Nah jadi selama di gunung ini tuh mungkin kalau aku alhamdulillahnya gak banyak kejadian juga. Cuman semisal pas naik aja ngedengar suara gamelan yang bener-bener ibaratnya seumur hidup. Oh gini loh rasanya dengar gamelan tuh real gitu. Iya. Ngedengar gitu. Sumpah ini gak bohong, bener-bener ngedenger gitu. Itu tuh suara gamelan tuh kayak gini. Bener-bener kayak rame banget gitu. Di kuping tuh kiri kanan, kadang pindah ke kanan, kadang pindah ke kiri. Beneran ngedenger kurang lebih 5 menit perjalanan tuh ngedenger gamelan terus. Sambil astagfirullah, istighfar aja sambil jalan. Nah ternyata mungkin salah satu mistis dan adat istiadat yang mungkin bakal banyak orang ngelakuin pendakian tuh di daerah Jawa mungkin gamelan sih bakal kejadian gitu. Ngedengar itu ya. Karena mungkin dari seluruh rombongan aku pergi pun ini bener-bener semuanya ngedenger gamelan. Semuanya ya. Iya, yang pas turun itu ya di pos 1. Di pos 1 tuh semuanya ngedenger. Ini pengalaman yang luar biasa, panjang ceritanya tapi mistisnya kental banget ya daerah gunung itu. Berarti emang sih kalau dari banyak cerita tentang pendakian di setiap gunung itu pasti mempunyai sebuah ya ada pantangannya tersendiri. Ada hal-hal yang mungkin tidak tertulis lah, peraturan tidak tertulis yang ada di sana gitu. Di setiap gunung pasti punya macam-macam gitu. Bahkan ketika kita sudah berusaha menjaga sikap pun ada aja kadang ternyata gitu, yang penasaran sama kita. Yang penasaran gitu sama kita. Atau ya kita kan gak pernah tahu, mungkin hati kecil di dalam hati kita agak sedikit wah nantang, mungkin kan kita gak pernah tahu. Tapi ya ini jadi sebuah kejadian, jadi sebuah hal pengalaman juga mungkin ya buat Faisal sama teman-teman. Pengalaman hidup yang benar-benar kerasa gitu. Kerasa. Tapi nanti kalau misalnya ada kesempatan ke sana lagi nih, mau banget soalnya emang bener-bener bagus gitu. Indahnya ya itu ya. Bener-bener pemandangannya ya. Oke, wow luar biasa. Faisal, thank you banget. Terima kasih juga. Salam buat teman-teman pecinta alam di SMA Kartika. Apa namanya pecinta alamnya? Gempala Ikat ya. Teman-teman Gempala Ikat the best kalian. Luar biasa. Terima kasih. Dan kalau misalnya kamu pernah ada pengalaman ketika naik Gunung Lawu, mungkin kau bisa komen di bawah Insan Muda ya. Sampai ketemu lagi di Night Mesa Testing Mystery selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan pernah nonton Night Mesa Testing Mystery ini sendirian.